Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karismanto, NIM D600-1978, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri, Asisten Junior Listia A, Laboratorium Teknik Industri, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi dengan tujuan post-test praktikum pemrograman komputer 2020, yaitu pembahasan meliputi Python, Django, HTML, CSS, dan MySQL. Pada modul 1 kita akan membahas mengenai Python dasar. Modul 1 Python dasar, tujuan praktikum modul 1 Python dasar memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. 2. Mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Ketiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Keempat, mampu menerjemahkan algoritma dan shortcut menjadi aplikasi menggunakan Python. Dan yang terakhir, mampu membuat program aplikasi sederhana menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Pengertian Python. Python adalah bahasa pemrograman model script atau scripting language yang berorientasi objek. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai sistem operasi. Python merupakan bahasa pemrograman yang freeware atau perangkat bebas dalam arti sebenarnya. Tidak ada batasan dalam penyalinannya maupun untuk mendistribusikannya. Oke, ini merupakan kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan, kodenya mudah dibaca dan bisa menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah. Pengembangan program bisa dilakukan dengan cepat dan juga menggunakan kode yang lebih sedikit. Bersifat object-oriented programming, mendukung multi-platform dan multi-sistem, memungkinkan membuat program dengan skala yang paling rumit dengan mudah. Sejumlah besar library atau pustaka tersedia dalam Python. Dan terakhir, kelebihannya yaitu mempunyai sistem pengolahan memori yang otomatis, garbage collection, lainnya Java. Kekurangan, Python terbilang buruk dalam pengembangan platform mobile di Android maupun di iOS. Python bukanlah menjadi pilihan yang baik untuk tugas-tugas intensif memori. Hampir mustahil untuk mempunyai game 3 dimensi grafis tinggi menggunakan Python. Python mempunyai kekurangannya berikutnya, yaitu mempunyai keterbatasan dengan akses basis data. Python tidak baik jika diperuntukkan dalam pekerjaan multiprosesor atau multicore. Merupakan shortcut dari program yang saya buat pada Python dasar, dan ini merupakan algoritmanya itu memulai program, menulis nama pekerja, dan mengetahui jumlah gaji yang akan ditulis, masukkan jumlah pekerja per hari, memilih lembur. Terdapat dua pilihan, ya atau tidak. Untuk menentukan output program berikutnya, pekerja menentukan rincian jumlah pengeluaran gaji dan sisa saldo, dan program pun selesai. Pada skrip pengulangan, while digunakan untuk mengulang perhitungan data yang tak tentu, menuliskan pengulangan pada list yang telah ditampung oleh variabel, yaitu skrip pengandaian. Yaitu if digunakan memasukkan data pada variabel yang ingin ditulis serta pengandaian untuk mengeksekusi perintah ya. Digunakan pada else, digunakan untuk pengandaian apabila tidak ada kode salah maupun tidak ada. Elif itu tidak, digunakan untuk memasukkan data apabila tidak memiliki kode. Dan yang terakhir, terdapat tipe data yang saya gunakan pada aplikasi yang saya buat, yaitu pada skripnya terdapat in, yaitu yang berfungsi untuk mengubah menjadi angka atau integer. Baik, sebelum masuk ke modul 2, saya akan memperlihatkan aplikasi yang telah saya buat menggunakan metode Python dasar.
ada kaitan tensi. Nama kerja gue coba bisa kalian misalkan 20.000, jumlah harinya 3 saja, nama pekerjanya Rai, kemudian upah harian 20.000 juga, jumlah hari kasih 4. Misal pun sudah ya, kita tulis beres, kemudian enter. Saldonya misal pun saldo perusahaan itu 10 juta. Nah, jika ada pilihan apakah pekerja mempunyai lembur atau tidak, coba kita tulis tidak. Nah, ini terbilang gajinya yang jadi pekerja itu besar ini 140.000, dan saldo dari perusahaan bisa diibaratkan ini, dan saldo tersisa yaitu sebesar sekian ini. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Masih berkaitan dengan Python pada modul 2, yaitu Python GUI dengan PySet 2. Tujuan praktikum pada modul 2 yaitu praktikum mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. Praktikum mampu menerjemahkan aplikasi dari Python 2 dengan GUI atau Graphical User Interface. Program Graphical User Interface merupakan program sederhana untuk menampilkan jendela yang kosong. Langkah ini untuk membuat GUI pada Python. Pada dasarnya sama ya, dapat menggunakan tag inter pada Python. Tidak memiliki fitur-fitur untuk menciptakan atau membangun GUI, tetapi memiliki tag inter untuk membangun sederhana di dalamnya. Dan disediakan juga jendela yang memiliki widget untuk berinteraksi dengan program ketika dipakai oleh pengguna. Ini PySet merupakan sebuah library pada Python. Ini merupakan macam inputnya, yaitu terdapat radio button, check button, combo box, time edit, spin box, line edit, text edit, group box, dan progress bar. Dan merupakan pembuatan secara sederhana ya, pembuatan program perhitungan GUI. Kita tulis import SIS, kita tuliskan yaitu berfungsi untuk perintah untuk mengimport informasi yang ada pada Python. Dan itu modul yang kita tulis yaitu ada Kitty GUI, T-Core, dan Widget. Ini memang kelas yang kita buat, membuat definisi kelas dan diikuti kelas dengan kata kunci yang terdapat dengan tanda kurung widget. Ini merupakan rumus kita widget. Widget adalah entitas dari jenis-jenis kelas yang ditampilkan ke layar dengan kegunaan yang spesifik. Ini merupakan beberapa contohnya. Key label itu menambahkan teks, key button membuat push button, key edit memanipulasi teks, key line edit untuk mengambil inputan pengguna yang berupa baris teks. Kemudian ada list widget membuat list tabel dan tree. Key combo box mirip dengan key list widget, cuma ini hanya menampilkan satu item. Kemudian ada spin box untuk memilih number dari rank tertentu, yaitu yang tersedia pada key spin box itu kisaran nya 0 sampai 99 angkanya. Dan itu metode show, ada kurung buka kurung tutup untuk menampilkan widget ketampilan. Oke, sebelum masuk pembahasan modul 3, kembali saya akan menampilkan program yang telah saya buat menggunakan Python GUI. Saya ambil contoh saja pada script menu utama saja ya. Kita kasih ini aja, coba kita run. Ini pada menu makanannya. Sekilas saja saya mencoba untuk menampilkan hasil dari
program yang saya buat. Nah, ini terdapat menu makanan, menu makanan dari aplikasi yang saya buat. Ini terdapat buttonnya untuk menu utama, fungsi untuk mengembalikan ke halaman menu utama. Ini di data terdapat, di menu awal terdapat dua pilihan ya, data dan kalkulator, dua menu. Nah, ini di data terdapat dua sub menu, yaitu menu makanan dan menu karyawan. Menu makanan telah kita lihat tadi, coba kita lihat di daftar karyawan, sama seperti basicnya sama, cuma hanya berbeda pada isi tabel. Kita kembali, kalkulatornya pun sama, coba kita ambil saja pada contoh pembayaran ya. Ini pun sama dengan pembayaran kalkulator gaji karyawan, cuma ini berbeda pada penggunaannya. Kalau ini hanya pada misalkan kalkulator pembayaran, misalkan garam asam 10.000, jumlah porsinya kita misalkan ada orang beli itu satu saja, dengan uang pembayarannya kita coba misalkan 50.000, kita hitung ini kembaliannya itu 40.000. Benar, coba kita hapus, coba kita kembali. Oke, kembali berhasil ya. Nah, itu beberapa contoh aplikasi yang kita bisa aplikasikan dengan Django, dengan Python GUI. Kemudian pada pembahasan berikutnya itu modul 3 web statis dengan Django. Pada modul ini memiliki tujuan, yaitu mampu memahami sinteks-sinteks yang digunakan pada HTML. Oh ya, kita berbicara dengan HTML dan CSS pada kesempatan kali ini, dan menggunakan Django. Kemudian mampu menggunakan Django. Ketiga, mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS. Pada membuat project dan aplikasi, memulai membuat project itu diawali dengan menulis pada CMD, yaitu django.admin start project, dan nama project yang akan kita buat. Kemudian membuka server dan menuliskan CMD menuliskan Python manage.py pada manage.py run server pada CMD. Pada pembuatan aplikasi kita menuliskan Python manage.py startup dan nama menu atau aplikasi yang kita buat, dan otomatis akan langsung berubah nama folder ini ke Sublime pada project kita. Ini membuat template. Template ada tampilan yang dirancang untuk menampilkan halaman web dengan baik. Template berguna untuk menseragakan tampilan. Nah, ini beberapa contoh bagian-bagian header, menu, sidebar, konten, dan footer. Oke, sebelumnya kembali saya akan menampilkan web statis yang telah saya buat. Nah, ini ada halaman home, ada about team, kontak, produk. Oke, kembali ke pembahasan. Kita akan masuk ke modul terakhir pada kesempatan kali ini. Sebenarnya sama pada modul 3, cuma dengan web dinamis, sama menggunakan Django pula, dan HTML dan CSS. Hanya kita akan menambahkan database ya, menggunakan MySQL. Nah, itu tujuan praktikumnya itu mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis, mampu membuat database dan tabel pada MySQL, mampu manipulasi data di dalam tabel. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Keuntungan penggunaan database dalam sebuah perusahaan yaitu mengurangi redundansi data yang sama pada beberapa aplikasi, cukup disimpan sekali saja. Integrity data tersimpan secara akurat, menghindari inkonsisten karena redundansi berkurang, maka
data lebih efisien. Penggunaan data bersama. Data yang sama dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. Menyangkut keseragaman penyajian data, menyeimbangkan kebutuhan, dapat ditentukan prioritas suatu operasi, misal antara update dengan retrieval. Ini manfaat pada web dinamis, yaitu dapat menggunakan CMS yang berguna untuk mengubah konten atau bagian dalam dari website. Dapat memakai database yang digunakan untuk menyimpan isi atau konten dari web tersebut. Loading halaman dapat lebih cepat. Dan ini yang penting, yaitu dapat menjadi komunikasi dua arah antara admin dan pengunjung. Itu yang terakhir manfaatnya, yaitu konten yang baru diupdate berada pada urutan pertama untuk memperjelas dari konten yang diupdate. Oke, kembali saya akan menampilkan website yang telah saya buat, yaitu website dinamis. Sebenarnya sama prosesnya, saya pun menggunakan pada modul sebelumnya pada modul 3 tentang website statis. Hanya saja saya menambahkan aplikasi dashboard pada website ini. Pada dashboard ini terdapat 3 submenu, yaitu data tabel, input data, delivery. Ini data tabel, dan ini input data untuk menambahkan data. Kemudian menambahkan data, coba kita masukkan data ya. Kita kasih 44, menunya kita kasih Kushari, menu bahannya itu keju, waktunya dan biaya misalkan 20.000. Kita kirim dengan nama menu Kushari. Oke, datanya pun bertambah, terdapat menu Kushari. Nah, coba kita hapus ya. Ini kan awalnya 23, kita hapus. Nah, datanya pun berkurang. Coba kita edit, yang kita ambil nomor 22 ini 99 ya. Kita edit, coba kodenya saja untuk mempersingkat waktu. Kita kasih kode 02 O2, kita kirim. Nah, kodenya pun dapat berhasil kita edit, dan ini merupakan submenu yang terakhir, yaitu delivery. Berupa tampilan deskriptif dari perusahaan ini. Coba kita kembali. Nah, berbicara dengan ini, kita kaitannya berhubungan dengan database ya, website dinamis itu. Coba kita lihat pada skripnya dahulu. Nah, ini ini modelnya. Nah, ini merupakan yang ada pada website yang saya buat, yaitu ada kode, menu, bahan, waktu, dan biaya. Maksudnya ini terdapat pada header pada tabel database yang telah saya buat. Coba kita lihat databasenya. Nah, ini merupakan yang saya maksud tadi. Maaf. Nah, ini merupakan header yang saya maksud, yaitu menu, bahan, waktu, dan biaya. Oke. Mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata dalam penyampaian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.